Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Sedangkan menurut ahli Fiedler menjelaskan kepemimpinan adalah sebuah pola yang tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang untuk kemudian digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang dengan tujuan supaya orang-orang yang akan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Di sisi lain, kepemimpinan adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun, terlepas dari pangkat jabatan atau status mereka dalam hierarki organisasi. Artinya apa? Pemimpin mungkin saja diangkat atau dilantik, tetapi kepemimpinan sebenarnya adalah atribut yang dapat dikembangkan dan dimiliki oleh individu melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan pribadi. Sehingga seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan, namun seorang dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi akan diakui sebagai seorang pemimpin di antara kelompoknya. Nah, apa tujuan kepemimpinan? Yang pertama itu menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus mampu memberikan arah dan motivasi yang diperlukan. Yang kedua itu menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu mengelola perubahan. Ini termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Yang ketiga itu pengembangan tim. Nah, kepemimpinan juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota tim. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat itu meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif, termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja timnya. Nah, apa fungsi kepemimpinan? Yang pertama itu mengomunikasikan visinya. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh timnya. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Yang kedua itu pengambilan keputusan. Nah, pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasinya atau anggotanya. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Nah, yang ketiga itu mengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawas tim agar mencapai tujuan efisien. Yang selanjutnya, mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arah untuk perbaikan. Dan selanjutnya, pengelolaan konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota timnya. Tujuannya dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Nah, hal-hal yang perlu dimiliki oleh pemimpinan. Yang pertama itu memotivasi diri. Yang kedua itu kemampuan berbicara di muka umum. Kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, mengenali karakteristik bawahan, memotivasi bawahan, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Yang ketiga itu sikap mental, keinginan mengetahui perkembangan, dan transfer pengetahuan kepada bawahannya. Nah, membangun kepercayaan tim.
Landasan kepemimpinan yang efektif adalah membangun kepercayaan tim karena hal itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kolaborasi. Dengan bersikap jujur, konsisten, dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusan, pemimpin dapat membangun kepercayaannya. Nah, ketika pemimpin menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap kebutuhan dan aspirasi anggota tim mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi. Itu, teman-teman. Nah, pengelolaan waktu dalam kepemimpinan. Yang pertama itu perencanaan yang matang, menghindari penundaan, mengurangi gangguan. Apa saja teori kepemimpinan? Yang pertama itu teori orang hebat atau Great Man Theory. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat, bawaan, dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-11 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran penting pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Yang kedua itu teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsi bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Nah, yang ketiga itu teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak lahir, tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan perilaku yang tepat. Nah, yang keempat, teori kontingensi. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulan, presentasi ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan kepemimpinan atau suatu perusahaan. Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, pemimpin harus berkomunikasi dengan baik, membangun kepercayaan, mengambil keputusan yang tepat, dan terus mengembangkan potensi timnya. Pencapaian tujuan strategis dan perkembangan dalam jangka panjang dapat dicapai perusahaan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keterbukaan, motivasi, dan pengembangan organisasinya atau karyawannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.